Salah satu startup Indonesia yang bergerak di sektor budidaya ikan, Fishery dihebohkan dengan dugaan kasus pemalsuan laporan keuangan atau fraud. Diketahui perusahaan rintisan ini didirikan pada tahun 2013 oleh Gibran Huzaifah di Bandung. Perusahaan ini telah mencapai status unicorn lewat pendanaan seri D sebesar 200 juta US dollar pada tahun 2023 lalu. Menurut hasil audit, baru-baru ini menunjukkan manajemen memiliki dua laporan keuangan yang berbeda sejak tahun 2018, yakni untuk kebutuhan internal dan eksternal. Berikut adalah data keuangan aneh yang ditemukan oleh audit oleh pihak eksternal di Fishery. 1. Pendapatan 4 kali lipat. Pada laporan keuangan internal, Fishery mengumpulkan pendapatan senilai 2,6 triliun selama periode 9 bulan, yakni pada Januari sampai September tahun 2024. Sementara itu, laporan keuangan eksternal menunjukkan Fishery meraup pendapatan 4,8 kali lebih besar senilai 12,3 triliun. Berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan untuk pihak eksternal, pertumbuhan pendapatan Fishery melonjak tajam. Pada tahun 2021 senilai 1,6 triliun, lalu tahun 2022 menjadi 5,8 triliun, dan tahun 2023 menjadi 10,8 triliun. Menurut dokumen yang diterima CNBC, Indonesia dikutip pada Jumat 31 Januari 2025, angka itu berbeda dalam laporan keuangan internal yang menunjukkan pendapatan Fishery sebesar 1 triliun pada tahun 2021, lalu 4,3 triliun pada tahun 2022, dan 6 triliun pada tahun 2023. 2. Profit badal rugi. Laporan internal dan eksternal juga timpang untuk pencatatan profit sebelum pajak. Berdasarkan laporan eksternal, Fishery membukukan profit sebelum pajak sebesar 261 miliar rupiah selama periode Januari hingga September 2024. Padahal, versi laporan internal menunjukkan Fishery justru rugi sebesar 578 miliar rupiah dalam periode yang sama. Sejak 2021 hingga 9 bulan di 2024, laporan eksternal Fishery memperlihatkan pertumbuhan profit sebelum pajak yang positif dan stabil. Berbanding terbalik dengan laporan internal yang menunjukkan perusahaan terus merugi sejak 2021. Kerugian paling parah pada 2022 sebesar 784 miliar rupiah, kemudian pada 2023 sebesar 759 rupiah. 3. Jumlah feeder. Manipulasi yang dilakukan oleh Fishery tak cuma dari laporan keuangan saja, tetapi juga ada klaim dari mantan CEO yaitu Gibran Huzaifah yang mengaku ke investor bahwa perusahaannya memiliki lebih dari 400.000 fasilitas pakan. Padahal kenyataannya di lapangan hanya sekitar 24.000 fasilitas pakan. Gibran juga sengaja memerintahkan penggelembungan biaya modal perusahaan untuk pembelian pakan. Menurut laporan audit, hal ini untuk menjustifikasi kondisi keuangan perusahaan yang merok. 4. Perusahaan palsu. Upaya manipulasi Gibran dan timnya sejak 2018 dilakukan demi memperoleh pendanaan seri A. Laporan menemukan pada tahun 2022 ada pembentukan 5 perusahaan yang dikendalikan oleh Gibran, tetapi atas nama orang lain. Perusahaan ini berfungsi untuk mencatat perputaran uang untuk mengenjot pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Pada tahun 2023, Gibran dan beberapa orang lain melancarkan upaya memalsukan dokumen-dokumen pendukung seperti invoice, kontrak, serta pembukuan bodong. 4. Ganti manajemen. Pada pertengahan Desember, Fishery mengumumkan pengangkatan Adi Wibisono sebagai CEO interim, menggantikan Gibran Huzaifah. Sebelum ditunjuk sebagai CEO, Adi adalah CFO di perusahaan. Albertus Sasmitra ditunjuk sebagai CFO interim Fishery menggantikan Adi. Fishery saat ini beroperasi di bawah kepemimpinan Adi Wibisono sebagai interim CEO dan Albertus Sasmitra sebagai interim CFO.